Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warada Dinata dengan NIM 2107382. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek 2 dari mata kuliah manajemen industri dengan dosen pengampu Ibu Milana ST NSC PSD. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa saja presentasi yang akan saya berikan. Di sini ada soal tugas proyek 2, yaitu ada sebuah proyek yang terdiri dari dua aktivitas seperti tercantum pada bawah ini. Itu pada activity A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di sini dapat dijelaskan pada activity A, B, C itu tidak terdapat syarat untuk pengerjaan activity ini. Jadi di sini ditulis non, A, B, D, A, B, C ditulis nol. Dan pada activity A duration day-nya selama 10 hari, B8, C12. Lalu pada activity D terdapat preceding activity, yaitu harus menyelesaikan activity A dan B. Dan duration waktunya, duration day-nya 25 hari. Pada activity E, yaitu pada syarat C dan D harus selesai pada duration day-nya 7 hari. Dan F, D, F dan B harus menyelesaikan dua activity E. Itu pada F duration day-nya 48 hari dan D 58 hari. A dan I harus menyelesaikan activity F dan duration day-nya pada H 30 hari, I 23 hari. Selanjutnya pada J harus ada syarat menyelesaikan A, I, J harus selesai terlebih dahulu, dan untuk bisa menyelesaikan aktivitas J dan duration day-nya selama 45 hari. Jadi dari tabel ini dapat ada beberapa soal, yaitu yang pertama, gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram atau CPM dan precedence diagram. Lalu nomor 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? 3, tentukan lintasan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram 4 CPM dan precedence diagram. 4, analisa hasil yang saudara peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut, dan jelaskan apa manfaat lintasan kritis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Di sini ada diagram 4 CPM dari tabel sebelumnya, yaitu karena aktiviti A, B, C tersebut tidak memerlukan syarat untuk mengerjakan, jadi kita buat sejajar. Lalu untuk langkah yang kedua, yaitu pada aktiviti D. Pada aktiviti D ini harus menyelesaikan aktiviti A dan B, lalu itu maka A dan B ini akan dibuat garis bantu ke titik kedua. Dan jika sudah A dan B selesai, baru bisa menyelesaikan aktiviti D. Selanjutnya, untuk melanjutkan aktiviti E, maka harus menyelesaikan aktiviti C dan D. Maka dari aktiviti C ini dibuat garis bantu juga untuk ke langkah ketiga, yaitu bahwa langkah C ini sudah selesai dan bisa melanjutkan langkah E. Lalu pada F, di sini harus menyelesaikan aktiviti E, dan untuk menyelesaikan aktiviti G harus menyelesaikan langkah E. Jadi buat garis bantu ke atas untuk melanjutkan aktiviti G. Lalu untuk pada H harus menyelesaikan aktiviti F terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan aktiviti H. Dan untuk I, di sini harus menyelesaikan aktiviti F juga, jadi maka dibuat di garis bantu ke bawah untuk menyelesaikan aktiviti E. Lalu untuk melanjutkan aktiviti J harus menyelesaikan aktiviti H, I, dan J untuk bisa menyelesaikan aktiviti J. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan angka-angka ini. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu
Pada kolom B di sini duration day-nya selama 8 hari. Jadi untuk early start-nya kita mulai dari 0 ditambah 8, kita mendapat early finish-nya yaitu 8. Pada A yaitu dimulai dari angka 0 hari ke pertama yaitu dan duration day-nya selama 10 hari dan early finish-nya 10 hari. Yang C pun sama seperti A dan B yaitu dimulai pada hari pertama 0 ditambah 12 menjadi early finish-nya 12. Lalu pada selanjutnya ke langkah D, karena di sini uh, early finish paling cepat adalah 10, jadi yang kita masukkan ke activity D yaitu hari ke-10 pada activity A, walaupun di sini ada activity B yaitu selama 8 hari. Karena hari yang paling cepat selesai yaitu pada activity A dari waktu selesai paling cepat ya, yaitu pada A 10. Di sini karena dia diberi duration day-nya 25 hari, jadi 10 tambah 325 menjadi dapatnya 35. Lalu lanjut ke activity E. Pada activity E ini duration day-nya selama 7 hari, jadi 35 tambah 7 sama dengan 42. Jadi kalau ke F 42 ini lanjutkan ke F. Pada F ini kita akan karena di F ini activity F duration day-nya selama 48 hari, jadi 42 tambah 48 sama dengan 90. Selanjutnya untuk melanjutkan karena harus melanjutkan activity E, jadi 42 ini kita naikkan ke activity E. Jadi 42 ini ditambah 58 karena duration day-nya 58 hari. Jadi 42 tambah 58 bukan hasil 100 hari. Selanjutnya kita lanjutkan ke activity H. Karena F sudah selesai, G dan sudah selesai. Jadi H ini kita masukkan 90 dari activity F karena early finish-nya 90. Jadi 90 ini tambah 30 karena descending 30 bisa mendapatkan hasil 120. Lalu kita tarik ke bawah dari F ini kita 90. Pada activity E di descending-nya selama 23, jadi 90 tambah 23 sama 113. Lalu kita naikkan untuk menaikkan J, walaupun di sini ada 100, ada 113 pada RT finish-nya, kita tetap menggunakan RT finish yaitu pada activity H, 120 hari, karena waktu selesai paling cepat ada 120 hari. Jadi 120 ditambah 45 duration day dari activity J mendapatkan 165. Itu untuk pada mendapatkan hasil bagian yang di atas. Lalu saya akan menjelaskan untuk bagaimana mendapatkan hasil yang di bagian bawah itu. Jadi kita mulai dari sini pada activity J. Karena 165 ini untuk mendapatkan 120 yaitu 45 dikurang 165 kurang 45. Jadi let's start-nya jadi 120. Lalu 120 ini kita tarik ke G, tarik ke H dan ke I. Pada activity I 120 ini finish-nya jadi dikurang 23 setelah dapatkan 97 hari untuk last start-nya waktu mulai paling terlambat. Lalu pada H activity H 120 kurang 30 mendapatkan 90 early start. Early start-nya last start atau waktu mulai paling lambat itu pada 90 hari. Dan pada G waktu mulai paling lambatnya 62 hari karena 120 kurang 58. Jadi di sini untuk mendapatkan large finish pada F ini walaupun sini 97 sama, kita harus mengambil waktu selesai waktu mulai paling lambatnya ada pada waktu 90 hari. Jadi 90 dimasukkan ke F. Jadi 90 kurang 48 sama mendapatkan 42 untuk waktu mulai paling lambat atau late start-nya. Nah, di sini dapat 62 pada G. Yang dimasukkan yaitu 42 hari
Nah, kan selanjutnya 42 hari ini dikurang 7 membahayakan 35 untuk waktu mulai paling lambat. 45, 35 ini masukkan ke D, lalu pada D ini dikurang ke 25 menunjukkan 10 waktu mulai pelambatnya, start startnya. Lalu 35 ini kita tarik ke C. Pada C ini 35 kurang 12 jadi 23 hari. Jadi pada aktivitas C ini dapat dimulai paling lambat 2 hari ke 23 atau 23 hari ke 23. Pada A ini masukkan 10, 10 kurang 10 ada 0, jadi A ini bisa kita mulai paling pertama. Lalu kita tarik 10 ini ke kolom B, jadi 10 ini kurang 8 dan 2. Jadi aktiviti B ini bisa kita mulai pada hari kedua. Jadi dari diagram PET ini atau CPM ini dapat kita mulai paling awal adalah ada aktiviti A. Selanjutnya kita akan melihat diagram precedence diagram sini sama saja dari angka-angkanya yang tertera, namun hanya beda bentuk gambarnya saja. Mungkin dapat untuk penjelasannya bisa kita lihat saja pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, pada soal nomor 3, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Dari dua diagram yang sudah kita buat tadi, maka dapat kita simpulkan atau dapat kita memberikan hasil untuk menyelesaikan proyeknya ini yaitu selama 165 hari. Nah, sedangkan jika kita tambahkan duration day yang ada pada tabel, maka akan mendapatkan hasil 266 hari. Karena kita dapat menyimpulkan bahwa dari semua aktiviti tersebut ada beberapa aktiviti yang bisa dikerjakan selama dikerjakan secara bersamaan. Jadi di situ bisa dapat mempersingkat waktu sehingga mendapatkan 165 hari itu lebih efektif karena kalau jika hanya menjumlahkan dari duration day pada aktiviti A sampai I atau J, A sampai J itu melakukan 266 hari itu tidak efektif atau tidak valid. Namun jika sudah menggunakan diagram PEM atau CPM itu akan mendapatkan 165 hari. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram CPM dan precedence diagram. Dari lintasan kritis dari diagram CPM dapat kita lihat pada gambar atau tulisan berwarna merah ini merupakan lintasan kritis diagram CPM. Lintasan kritis tersebut merupakan aktiviti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jika tidak, maka jika kita contoh harus mengerjakan B terlebih dahulu ketimbang A, itu akan membuat gangguan atau gangguan maupun menghambat pekerjaan atau dari proyek A dan seterusnya. Jadi pada lintasan kritis ini pada diagram PCPM kita mengerjakan aktiviti A, D, E, F, H, dan J. Itu harus kita kerjakan terlebih dahulu, baru kita mengerjakan B, C, G, dan E. Pada lintasan kritis precedence diagram sama, hanya beda saja untuk gambar. Sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu pada A, D, E, F, H, dan J. Nah, analisa soal nomor 4 itu adalah analisa hasil yang saudara peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut, dan jelaskan apa manfaat diketahui dalam kritis. Lintasan kritis adalah suatu jalur pembuatan suatu produk yang merupakan jalur utama atau diutamakan dalam pengerjaannya. Tidak boleh tertunda oleh hal-hal sepele atau tidak penting. Jika ada yang menghambat aktivitas atau jalur kritis, maka akan berdampak pada proses produksi. Contohnya,
pada activity A, B, C tadi. Karena A tersebut merupakan jalur lintasan kritis, jadi kita harus mementingkan jalur activity A tersebut untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Walaupun A, B, C tersebut tidak memiliki syarat untuk pengerjaannya. Jadi kita harus mementingkan ada activity A. Intinya manfaat mengetahui jalur kritis atau proyek adalah kita akan mengetahui mana saja proses yang harus didahulukan dalam pembuatan suatu produk, sehingga jika ada kendala maka kita dapat langsung mengantisipasinya. Sama pada gambar sebelumnya itu kita menemukan aktiviti A, D, E, F, H, dan J. Itu merupakan aktiviti kritis, jadi atau manfaat atau lintasan kritis yang ada pada jalur dari tabel-tabel yang soal sebelumnya ini. Jadi selanjutnya sudah selesai. Jadi itu tadi hasil dari presentasi saya dan jawaban dari soal yang telah diberikan. Apabila saya akan mengakhiri presentasi ini, apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.